kasih yang terhormat Bapak Jebur, Mas Dedi, dan pengelola Pok Darwis, Kang Dedi juga namanya, sama namanya ya. Baik, sebelum saya berbicara, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Baik, nama saya sudah diperkenalkan, Ketut Pasek Arianta. Saya juga pelaku wisata. Saya adalah seorang tour guide. Saya tahun 90-an sering ke Desa Karangbayang. Sebelum ada Desa Sade, Senaru, Karangbayang sudah dikenal karena aksesnya yang mudah dijangkau. Di pariwisata dulu dikenal istilah Sabta Pesona. Hafal Sabta Pesona ya? Mahasiswa semua hafal ya Sabta Pesona? Oke. Sabta Pesona itu unsur utama pertamanya adalah aman. Orang kemana-mana aman, maka mereka akan meluangkan waktu untuk pergi ke suatu daerah. Sekarang COVID ini menyerang elemen yang pertama, rasa aman. Orang takut kemana-mana kan? Iya. Yang kedua tertib, ya tertib. Jadi ketika ada ketertiban, tidak ada kemacetan, ya semuanya masyarakat dan tertib, maka objek wisata itu akan dikunjungi. Baik, saya langsung ke elemen yang berikutnya yaitu bersih. Bagaimana menciptakan sebuah objek wisata itu bersih. Jadi kebersihan itu terganggu oleh adanya sampah. Semua menghasilkan sampah ya, tidak ada yang tidak kenal sampah Pak Jemur ya. Ya, semua mengenal sampah, cuma cara mengelolanya nggak tahu. Ya, cara mengelolanya nggak mau. Yang paling basic saja, membuang sampah itu mereka tidak tahu. Karena kenapa? Saya sering ditanya sama tamu, kenapa orang Indonesia suka buang sampah sembarangan? Ada yang tahu sejarahnya? Ada yang tahu? Kang Dedi tahu kenapa orang Indonesia suka buang sampah sembarangan? Iya. Karena kita terbiasa menggunakan sampah organik. Dulu daun sebagai tempat nasi, sempat jajan, itu alasan yang logis saya kemukakan. Setelah kita mengenal kemasan plastik, hal itu pun diberlakukan. Ya, jadi kalau orang luar karena lingkungannya sempit, tinggal di apartemen, mereka dididik betul-betul di sekolah, di rumah untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, sekarang mudah-mudahan dari terbentuknya banyak sekali Pok Darwis, termasuk di Pok Darwis Karangbayang, semoga bisa mengedukasi masyarakat. Yang pertama kita harus mengenal manfaat dan dampak dari sampah. Sampah itu terbuang, tidak dikelola karena kita tidak tahu manfaatnya. Padahal seperti daun-daun apa bisa dijadikan kompos. Yang pertama kita edukasi adalah mengenal sampah, ya, sampah organik dan non organik. Ya, saya contohkan ya. Ada yang tahu namanya ini? Apa? Betul, EcoBreak. Ini saudaranya, tidak ada hubungannya dengan Eko Santoso atau Eko Samudro ya. Jadi ini EcoBreak terbuat dari sampah. Ya, EcoBreak, eco berkaitan dengan lingkungan, break berkaitan dengan batu bata. Ya, ini penemunya orang Kanada. Ya, jadi EcoBreak dibuat sebagai bahan pengganti batu bata. Ya, ini bisa dikreasikan.
ini dalam jumlah tertentu 15 atau 20 bisa dijadikan kursi ya, di lem atau di lakban. Sudah buat Pak di sini? Nah ini padahal bahaya, itu tahu ilmunya tapi tidak dipraktikkan ya. Nah itu bahaya. Oleh karena itu mari kita membiasakan dulu dari yang basic ya, jangan membuang sampah sembarangan. Tadi saya ini buat mungut sampah dari perjalanan, saya mau ke atas ya, sedikit nanti saya olah juga jadi eco break ya. Jadi ini cara yang paling sederhana untuk melindungi lingkungan kita dari sampah plastik. Sampah plastik itu sangat berbahaya. Ya, bahasa sasarnya very dangerous. Ya, bahasa Jepangnya abunai. Ya, jadi sampah plastik itu sangat berbahaya. Kalau di sungai itu menyebabkan kepunahan ikan, udang. Coba sekarang mancing kan sudah, karena limbah dan sampah semua ke sungai. Di laut juga begitu. Marilah kita cegah, ya semua kita cegah agar sampah-sampah itu tidak ke laut. Sudah banyak cerita tentang ikan paus terdampar ketika dibedah, itu isinya sampah plastik. Penyu yang sudah berabad-abad hidup punah, takutnya nanti punah karena perilaku kita. Kita semua punya kantong, punya tas. Misalnya habis makan apa, kecuali makan rujak jangan dimasukin di sini ya. Nah, mungkin makan ciki apa, es krim dikeringkan dulu. Kalau belum menemukan tempat sampah, taruh di tas dulu. Ya, jadi kita tahu ilmunya harus diamalkan. Itu baru jadi orang pintar. Ya seperti ini eco break, kalau sudah tahu ilmunya, diajak teman-teman Pak. Ya, ajak teman-teman. Nanti kalau mau kami beri pelatihan bagaimana merangkai eco break. Ya itu eco break juga bisa untuk buat taman. Ya, buat taman. Sekarang metode belajar seperti katanya Bang Devi sangat mudah. Ya. Pejabat-pejabat kita dulu, birokrat kita itu minimal bisa 2 bahasa. Bung Karno, Bung Hatta, bahasa Inggris, bahasa Belanda bisa. Itu didorong oleh kemauan yang tinggi. Saya yakin ya pengelola Pak Darwis, pemuda-pemuda di sini